Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan Ibu Nikadek Karyantari dalam materi pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa agar selalu dilindungi dari mara bahaya COVID-19. Untuk itu, berdoa dimulai. Doa selesai. Di tahun pelajaran 2021-2022, Ibu mendapatkan tugas untuk mengajar di kelas 8 dan juga kelas 9, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Di awal pertemuan di semester ganjil ini, Ibu akan memaparkan materi dengan judul Sifat Atman dalam Bhagavad Gita. Seperti yang anak-anak lihat di layar, Ibu tampilkan tentang sloka, yaitu dari sloka Bhagavad Gita bab 10, sloka 8, yang berbunyi, Aham sarvasya pabhava matah sarvam pravantate itu matra bhajante mam Buddha bhava zamuvita. Yang mana arti dari sloka ini adalah, Aku ini asal mula yang ada. Dari aku segala sesuatu tumbuh pertama. Mengetahui hal ini, orang bijaksana memujaku dengan cara menyanyikan namaku dengan sepenuh hati. Dari sloka ini, Ibu berharap anak-anak dapat memahami betul arti yang terkandung di dalamnya. Ini akan menjadi tugas nantinya untuk kalian bisa menganalisisnya. Kira-kira apa maksud dari sloka yang ada ini, arti yang ada. Aku misalnya, aku yang dimaksudkan ini siapa? Apakah aku itu ibu? Ataukah aku itu anak-anak? Atau aku itu siapa? Nah, jadi kalian bisa menganalisisnya buat dalam buku tugas nanti ketika selesai mendengar pemaparan materi dari Ibu. Selanjutnya yaitu Atman, yang A, sumber hidup. Atman dikatakan sebagai sumber hidup karena setiap makhluk hidup itu dapat hidup dan berkembang biak karena adanya Atman. Ibu berikan contoh secara kasat mata. Misalnya anak-anak memiliki mainan mobil-mobilan yang memerlukan baterai. Nah, baterai ini bisa diibaratkan seperti Atman dalam setiap makhluk hidup. Entah itu pada manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Coba kalian mungkin melihat di YouTube permainan atau mungkin mobil-mobilan yang membutuhkan baterai di dalamnya. Kalau sudah diisi baterai, kemudian kalian klik tombol on begitu, pastinya mobil-mobilan ini
akan berjalan dia. Tetapi kalau baterai itu dicabut, apakah mobil-mobilan itu akan berjalan? Tidak. Mobil-mobilan tersebut akan diam. Nah, seperti itulah ibaratnya Atman. Seperti baterai yang ada dalam mobil-mobilan. Kalau Atman ini masih ada dalam tubuh setiap makhluk, maka makhluk itu akan hidup, dapat berkembang biak, dapat bernafas, dapat mencari makanan sendiri, bisa menyesuaikan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, dikatakan bahwa sumber hidup atau Atman ini berasal dari Sang Hyang Widi, atau yang disebut dengan Parama Atman atau Brahman. Sang Hyang Widi ini meresap dan ada di mana-mana serta tidak berubah-ubah, yang disebut dengan Wiyapi, Wiyapaka, Nirwikara. Dari pemaparan Ibu tadi dapat dijelaskan pengertian Atman, yaitu Atman merupakan percikan-percikan terkecil dari Parama Atman atau Sang Hyang Widi. Atman adalah hidupnya semua makhluk hidup. Coba dibaca sebentar. Kalian amati, pelajari baik-baik sebelum Ibu lanjut ke materi berikutnya. Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Nih. Baik, sudahkah anak-anak baca tentang materi yang Ibu sajikan ini? Jika sudah, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah tugas. Jadi materi untuk pertemuan kali ini cukup simple sedikit. Kalau kalian masih penasaran, kalian bisa search di Google. Cari di mbah Google atau mungkin kalian punya kakak yang masih ada bukunya, bisa lihat buku paketnya. Nah, untuk tugas ini kalian kerjakan dalam buku catatan atau mungkin buku latihan khusus pada mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Jadi tugasnya yang pertama, seperti yang sudah Ibu arahkan tadi, bahwa anak-anak harus menganalisis loka Bhagavad Gita ini dengan bahasamu sendiri. Karena masing-masing pemikiran antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda, oleh karena itu Ibu minta dengan bahasamu sendiri. Gitu. Tentunya nanti pemaparan itu tidak mesti sama antara anak A dengan anak yang B, seperti itu. Itu untuk tugas yang pertama. Untuk tugas yang kedua, yaitu kalian cari jawaban tentang pertanyaan apakah yang dimaksud dengan Wiyapi, Wiyapaka, Nirwikara. Kalau tadi sempat membaca, mendengarkan apa yang Ibu katakan, pasti bisa menjawab. Tugas yang ketiga yaitu jelaskan tentang pengertian Atman. Ini tentang pengertiannya. Bisa cari tadi di materi yang sudah Ibu share begitu, atau kalian
Lihat di buku paket. Jadi untuk pertemuan pertama kali ini ada 3 tugas yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan, dan masalah mengumpulkan tugas ini Ibu akan beritahukan selanjutnya nanti di WA Group. Oleh karena itu, kerjakan tugasnya dengan baik, dengan hati-hati, dan terus jaga kesehatan. Baik, demikian tadi pemaparan materi yang singkat yang telah Ibu sampaikan, dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Di pertemuan kedua ini tentunya bersama Ibu Nikade Karyantari. Sebelum kita memulai pembelajaran daring kali ini, marilah kita berdoa semoga selalu dan senantiasa diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Untuk itu, pada saat berdoa, pergunakan sikap tangannya amustikarana seperti ini, cakupkan di dada. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Di pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan membahas materi tentang Atman sebagai sumber hidup yang A. Nah, seperti yang sudah anak-anak lihat, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sloka dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 3, yaitu Aksaram Brahma Paramam Swabhavo Dhyatmam Uchyate Buddha Bhavodbhava Karo Visarga Karma Samjenita, yang mana artinya yaitu makhluk hidup yang tidak dapat dimusnahkan dan bersifat rohani disebut Brahman, dan sifatnya yang kekal disebut Adhyatman atau sang diri. Perbuatan berhubungan dengan perkembangan badan-badan jasmani para makhluk hidup disebut karma, atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala. Jadi menurut analisa Ibu, sesuai dengan arti dari sloka ini, menjelaskan tentang Brahman. Jadi Brahman ini adalah ide Sang Hyang Widi, tentunya tidak dapat dimusnahkan dan bersifat rohani. Rohani dimaksudkan itu tidak dapat kita lihat, kita amati, namun kita percayai dan kita yakini bahwa beliau itu ada. Hana tan hana. Jadi ada tetapi tidak ada. Adanya kenapa? Karena kita yakini bahwa beliau ada. Jelas terlihat nyata bahwa ciptaan beliau ini ada. Itu berkat siapa? Berkat Tuhan, sehingga bisa dikatakan hana atau ada. Namun tidak ada, kenapa tidak ada? Karena kita tidak dapat melihat secara kasat mata, sehingga dikatakan hana tan hana, ada namun tidak ada. Sifatnya yang kekal ini
itu disebut Adiatman, sehingga Brahman dan juga Adiatman ini sama, atau bisa dikatakan Brahman memiliki nama lain Adiatman. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Atman ketika memasuki tubuh manusia ini akan mengalami suatu perbuatan atau yang disebut dengan karma. Karena Atman yang memiliki sifat awalnya hampir sama dengan Brahman, tetapi ketika sudah memasuki tubuh atau badan jasmani ini mengalami avidya atau kebodohan. Sehingga segala perbuatannya itu atau karmanya tergantung dari sifat egonya, ahamkaranya, tamas, budinya, seperti itu. Dan nantinya dari perbuatan ini akan menghasilkan hasil perbuatan atau disebut dengan karma pala. Jadi demikian penjelasan tentang Bhagavad Gita bab 8 sloka 3. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu paparkan ini, kalian bisa memahami sloka tadi. Dan untuk selanjutnya, yaitu Weda Parikrama. Di dalam Weda Parikrama disebutkan, Eko Deva Sarva Bhutesu Guda Sarva Vyapi Sarva Bhutaratma Karma Dayaksa Sarva Bhuta Diwasa Saksi Ceto Kevalo Nirgenasca. Yang mana artinya yaitu satu zat yang bersembunyi dalam setiap makhluk, yang mengisi semuanya, yang merupakan jiwa batin semua makhluk, raja dari semua perbuatan, yang tinggal dalam semua makhluk, saksi yang hanya terdapat dalam pikiran saya. Jadi dari arti sloka ini dapat Ibu simpulkan bahwa yang dimaksudkan satu zat yang bersembunyi dalam setiap makhluk itu adalah Atman. Jadi Atman ini mengisi semua yang ada dalam diri setiap makhluk hidup, entah itu manusia, entah itu hewan ataupun tumbuhan. Masing-masing Atman yang sudah masuk ke dalam tubuh itu akan mengalami avidya atau kebodohan. Di sini dikatakan bahwa Atman ini merupakan raja dari semua perbuatan karena sudah terpengaruh oleh budi, manah, dan ahamkara. Demikian juga tamas. Dan Atman ini akan menjadi saksi yang hanya terdapat dalam pikiran karena sama Atman tidak dapat diamati atau dilihat secara kasat mata. Jadi nantinya Atman ini akan menjadi saksi ketika kita sudah mengalami yang namanya kematian. Seperti itu. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu paparkan atau jelaskan ini, Ibu harapkan anak-anak bisa mengerti. Tolong dibaca baik-baik dan dipahami. Selanjutnya, di dalam Advaita Vedanta, ini memahami Atman sebagai Brahman seutuhnya, sehingga Atman mempunyai sifat yang sama dengan Brahman.
Sifat-sifat itu adalah berada di mana-mana, tanpa terikat ruang dan waktu, maha mengetahui, tidak berbuat, dan tidak menikmati. Jadi, di sini ditekankan dalam Advaita Vedanta bahwa Atman ini sesungguhnya sebelum memasuki tubuh pada setiap makhluk hidup itu memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Kemudian dilanjutkan, di dalam Visista Dvaita Vedanta, memahami Atman sebagai bagian dari Brahman, ibarat sebiji buah delima. Buah delima ini diibaratkan sebagai Brahman, sedangkan biji-bijinya yang amat banyak ini diibaratkan seperti Atman. Jadi, seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa antara Brahman dengan Atman itu diibaratkan buah delima dengan bijinya. Jadi buah delima itu Brahman, biji-bijinya itu adalah Atman. Sehingga Atman ini bersumber dari Brahman. Seperti itu. Atman yang menghidupi manusia ini disebut dengan Jiwatman. Kemudian yang menghidupi binatang itu disebut dengan Janggama, sedangkan yang menghidupi tumbuh-tumbuhan disebut dengan Stawara. Sampai di sana, Ibu berharap kalian bisa memahami dan lanjut sekarang dalam Dvaita Vedanta. Memahami Atman berjumlah sangatlah banyak. Atman yang satu berbeda dengan Atman yang lainnya. Apa yang membedakan? Karena Atman yang sudah memasuki tubuh, yang mengalami avidya atau kebodohan, terbelenggu oleh triguna, yaitu Satwam Rajas Tamas ini, sehingga bisa dikatakan Atman ini berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi sampai di sini materinya. Kita lanjutkan dengan tugas. Tugas yang pertama yaitu silakan anak-anak jelaskan perbedaan sloka yang dimaksud dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 3 yang tadi dengan sloka dalam Weda Parikrama. Oleh karena itu, tolong baca baik-baik, pahami kira-kira di manakah perbedaannya. Untuk tugas yang kedua, jelaskan perbedaan antara roh dan jiwatman. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan jiwatman? Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan janggama? Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan stawara? Silakan kalian kerjakan dan tulis jawaban pada buku catatan atau buku latihan yang kalian miliki khusus untuk pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian bisa WA atau chat Ibu secara pribadi. Dan mudah-mudahan Ibu bisa balas nanti. Sekian yang dapat Ibu jelaskan dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ibu pada mata pelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti.
Pada kesempatan kali ini yang merupakan pertemuan ketiga, kita akan membahas yaitu tentang sifat-sifat Atman. Baik, di dalam buku paket, mungkin bagian anak yang memiliki buku paket bisa dilihat buku paketnya. Di sana tertera bahwa sifat-sifat Atman itu sama dengan Sang Hyang Widi. Persamaan antara Sang Hyang Widi dan Atman ini dijelaskan melalui kalimat berikut, yaitu Brahman, Atman, Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman itu tunggal. Di sini juga dijelaskan sifat-sifat Atman ini lebih lengkapnya tertuang dalam pustaka suci Bhagavad Gita. Di antaranya yaitu dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 20 yang menyebutkan bahwa na jayate mriyate fa kadacin nayam butva bhavita fana buyah aju nitya saswatu yam purano na hanyati hanyamani sarira. Artinya, ini tak pernah lahir, juga tak pernah mati, atau setelah ada tak akan berhenti ada. Ia tak dilahirkan, kekal, abadi, sejak dahulu ada. Dan dia tidak mati pada saat badan jasmani ini mati. Jadi di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 20 ini menjelaskan beberapa sifat Atman. Yang pertama, tak pernah lahir, kemudian tak pernah mati, kekal, abadi. Mudah-mudahan sloka ini bisa dipahami dan kita lanjut ke sloka berikutnya. Di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 23 yang menyebutkan Nainam cindanti sastrani nainam dahati pavaka na chainam kledayanti apo na sosayati maruta, yang mana artinya yaitu senjata tak dapat melukainya dan api tak dapat membakarnya, angin tak dapat mengeringkannya, dan air tak dapat membasahinya. Dari sloka Bhagavad Gita bab 2 sloka 23 ini dijelaskan beberapa sifat-sifat Atman, yaitu tak terlukai oleh senjata, tak terbakar oleh api, tak terkeringkan oleh angin, dan tak terbasahi oleh air. Silakan dibaca baik-baik, pahami. Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 24 yang menyebutkan bahwa acedyo yam adahyo yam akledyo sosya evaca nityah sarvagata stanur acalo yam sanatana, yang artinya sesungguhnya dia tak dapat dilukai, dibakar, dan juga tak dapat dikeringkan dan dibasahi. Dia kekal, meliputi segalanya,
tak berubah, tak bergerak, dan abadi selamanya. Jadi dari Sloka Bhagavad Gita bab 2 Sloka 24 ini juga menjelaskan beberapa sifat Atman yang hampir sama dengan Sloka 23. Tidak dapat dilukai, kemudian tak dapat dibakar oleh api, tak terkeringkan, tak terbasahi oleh air, kekal. Kemudian ada tambahannya yaitu tak berubah, tak bergerak, abadi selamanya. Selanjutnya dalam Bhagavad Gita bab 2 Sloka 25 yang menyebutkan bahwa avyakto yam acintyo yam avikaryo yam uciyate tasmad evam vidit vainam nanuso citum arhasi, yang artinya dia tak dapat diwujudkan dengan kata-kata, tak dapat dipikirkan dan dinyatakan, tak berubah-ubah. Karena itu, dengan mengetahui sebagaimana halnya engkau, tak perlu berduka. Jadi untuk Bhagavad Gita bab 2 Sloka 25 ini hanya ada berapa sifat-sifat Atman, yaitu tak berubah-ubah, kemudian tak terpikirkan, seperti itu. Coba kalian pahami. Kalau memang ada yang kurang jelas, tolong buku paketnya dibaca kembali. Dari beberapa sloka dalam Bhagavad Gita ini yang menyebutkan tentang sifat-sifat Atman, itu dapat disimpulkan ada 12 sifat-sifat Atman. Yaitu yang pertama, acedia, artinya tidak terlukai senjata. Yang kedua, adahya, artinya tidak terbakar oleh api. Yang ketiga, akledia, artinya tidak terkeringkan oleh angin. Yang keempat, acesya, artinya tidak terbasahkan oleh air. Yang kelima, nitya, artinya abadi. Keenam, sarwagata, artinya ada di mana-mana. 7, satanu, artinya tidak berpindah-pindah. Kedelapan, acala, artinya tidak bergerak. Kesembilan, awyakta, artinya tidak dilahirkan. 10, acintya, artinya tidak terpikirkan. 11, awikara, artinya tidak berubah. Dan yang terakhir, 12, sanatana, artinya selalu sama dan kekal. Untuk tugas anak-anak di rumah, setelah anak-anak baca ke-12 sifat Atman ini, silakan kalian catat dalam buku catatan atau mungkin buku latihan yang kalian miliki. Setelah dicatat, mohon untuk diingat arti dari ke-12 sifat Atman ini. Atau bisa dikatakan sebagai kalian mungkin menghafal dari sifat
sifat Atman ini. Selanjutnya, adapun fungsi Atman, yaitu sebagai sumber hidup, baik itu sumber hidup kita atau alam pikiran yang meliputi pikiran, perasaan, dan intuisi. Dan juga sebagai sumber hidup stula sarira atau badan kasar yang meliputi darah, otot, tulang, seperti itu. Fungsi Atman yang kedua, Atman bertanggung jawab atas baik buruknya segala karma kita atau karma wasana. Dan fungsi Atman yang ketiga, yaitu Atman sebagai pemberi tenaga kehidupan. Demikian materi untuk pertemuan yang ketiga pada pagi hari ini. Kalau memang ada yang kurang dipahami atau kurang jelas, Ibu ingatkan kembali, kalian bisa chat Ibu secara pribadi di WA. Dan Ibu akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.